Apa saja tanda bahaya selama kehamilan? Supaya Bunda tahu jika Bunda merasakan tanda bahaya itu, Bunda bisa langsung segera periksa ya. Jangan sampai Bunda sudah merasakan tanda bahaya ini, namun Bunda hanya berdiam diri di rumah saja tidak memeriksakan kehamilan Bunda. Karena yang namanya tanda bahaya jika dibiarkan itu akan berdampak buruk buat kesehatan Bunda dan juga kesehatan janin Bunda. Untuk itu Bunda wajib menyimak video ini supaya Bunda tahu apa saja tanda bahaya dalam masa kehamilan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke Bunda, langsung saja Bidan Irawati akan membahasnya ya. Jadi tanda bahaya selama masa kehamilan itu yang pertama, Bunda bisa mengeluarkan flek darah atau darah yang keluar dari jalan lahir. Itu namanya Bunda mengalami perdarahan ya. Jadi selama kehamilan itu diusahakan sebelum Bunda memasuki trimester ketiga, sudah memasuki waktunya persalinan, usahakan Bunda tidak boleh mengeluarkan lendir darah atau flek darah yang keluar melalui jalan lahir Bunda. Jadi darah segar yang keluar dari jalan lahir Bunda itu menandakan bahwa kehamilan Bunda sedang ada masalah. Baik itu mungkin ada terjadi proses pembukaan pada mulut rahimnya atau terjadi kelainan pada janin Bunda. Untuk itu Bunda, jika Bunda tiba-tiba bangun tidur, kok di celana dalam saya ada keluar darah atau lendir darah, pokoknya yang berwarna merah atau berwarna coklat, Bunda segeralah pergi ke sarana kesehatan khususnya bidan atau dokter. Namun jika Bunda mengeluarkan darah seperti darah men, banyak banget keluarnya, Bunda tidak usah tunggu lama lagi, Bunda langsung saja pergi kemana? Pergi ke instalasi gawat darurat atau IGD ya, ke IGD rumah sakit untuk segera dapat penanganan lebih lanjut. Karena apa Bunda? Jika Bunda mengalami perdarahan yang hebat sebelum waktunya lahir, ditakutkan bisa membahayakan keselamatan nyawa Bunda maupun janin Bunda. Untuk itu mulai sekarang Bunda harus menjaga baik-baik kehamilan Bunda supaya Bunda tidak mengalami tanda bahaya seperti perdarahan itu tadi ya. Tanda bahaya selanjutnya khususnya di trimester pertama, Bunda akan mengalami mual dan muntah. Mual dan muntah akan termasuk ke dalam tanda bahaya jika mual dan muntahnya itu berlebih atau Bunda mengalami hiperemesis. Dalam satu hari itu mual muntahnya lebih dari 10 kali Bunda sampai mutah ya. Mutah lebih dari 10 kali dalam sehari atau sampai Bunda benar-benar tubuh Bunda itu lemes, buat gerak, buat angkat kepala, buat berdiri aja Bunda tidak bisa. Bunda harus segera periksa atau kalau perlu Bunda langsung datang ke IGD terdekat ya. Tanda bahaya selanjutnya, Bunda akan mengalami sakit kepala yang sangat amat hebat. Bunda akan merasakan pusing di kepala Bunda, benar-benar pusing banget, sakit banget, kayak tertusuk-tusuk sampai Bunda mau bangun aja nggak bisa. Bunda ketika mengalami sakit kepala, Bunda juga harus segera waspada, langsung periksa. Jangan Bunda sakit kepala, Bunda minum obat sembarangan atau apalagi minum obat warung ya Bunda, itu karena dapat berbahaya, takutnya dosisnya itu tidak sesuai. Selain sakit kepala, tanda selanjutnya Bunda akan mengalami pandangan mata yang kabur. Ketika Bunda berdiri, penglihatan Bunda itu serasa berkunang-kunang, kabur, burem ya Bunda. Bunda pusing, berdiri penglihatan matanya kabur, itu termasuk tanda bahaya selama kehamilan. Jadi ketika Bunda berdiri kok pusing disertai pandangan mata yang kabur, semuanya berkunang-kunang, gelap, Bunda segeralah periksa. Barangkali tensi Bunda rendah atau HB darah Bunda rendah, itu harus diperiksa lebih lanjut ya Bunda. Tanda bahaya berikutnya yaitu nyeri abdomen atau nyeri perut yang sangat amat hebat atau kram perut atau kontraksi. Jadi Bunda selama masa hamil sebelum memasuki trimester ketiga atau mendekati HPL, sebelum usia 37 minggu ke atas, Bunda mengalami kram perut, kontraksi dini yang amat hebat sampai sudah durasinya itu kuat, lama dan sering datangnya, Bunda harus segera periksa ya. Karena kram perut itu bisa saja menyebabkan kondisi fetal distress atau gawat janin. Jadi Bunda, ketika Bunda mengalami kram perut, perutnya kok bangun tidur nyeri sekali atau tiba-tiba Bunda mengalami perut kram sampai mau berdiri aja susah, Bunda segera periksa untuk memastikan bagaimana kondisi kesehatan janin Bunda
Bunda, dan Bunda bisa mendapatkan terapinya segera supaya untuk mengurangi kontraksinya, supaya kontraksinya bisa berangsur-angsur berhenti. Karena jika dibiarkan saja itu akan menjadi kontraksi asli, dan jika kehamilan Bunda masih termasuk hamil muda, itu rawan sekali terjadi keguguran jika perut Bunda sering mengalami kontraksi perut yang sangat amat hebat. Atau jika kehamilan Bunda sudah hamil besar namun usia kehamilannya belum masuk ke 37 minggu, itu bisa saja mengalami kelahiran prematur atau bayi Bunda bisa lahir sebelum waktunya. Oke Bunda, kurangi aktivitas berat, jangan banyak pikiran, dan selalu rutin kontrol kehamilan Bunda supaya Bunda selalu terjaga dan tidak mengalami tanda bahaya kehamilan tersebut ya. Selanjutnya, tanda bahayanya lagi itu Bunda bisa juga mengalami pembengkakan pada ekstremitas atau anggota gerak Bunda seperti pada kaki bengkak, tangan bengkak, dan juga lagi pada daerah wajah juga bisa mengalami pembengkakan selama masa kehamilan. Biasanya kalau orang tua itu bilang, alah bengkak pada kaki selama hamil itu wajar ya, itu gawan bayi. Nah sebenarnya bengkak pada kaki itu kalau kita teliti lagi, dicek lagi secara laboratnya, itu jika terdeteksi ternyata protein urin Bunda itu positif, baik positif 1, 2, atau 3, itulah yang dinamakan tanda bahaya. Selama kaki, tangan, wajah Bunda bengkak, Bunda segeralah periksa. Kalau perlu cek laborat yang namanya protein urin. Jadi jangan sepelekan, walau kaki Bunda bengkak, Bunda tidak merasakan keluhan apapun, harus periksa ya Bunda untuk mendeteksi dini supaya Bunda tidak mengalami yang namanya preeklamsi atau bisa saja terjadi langsung eklamsi. Apa itu? Nanti Bidan Irawati akan jelaskan di video berikutnya ya. Tanda bahaya selanjutnya, Bunda tidak merasakan gerakan janin Bunda dalam seharian. Jadi biasanya janinku kok bergerak, tapi hari ini kok diem saja, anteng saja. Alah pasti janinku lagi bobok, lagi istirahat, nggak apa-apa lah, toh aku nggak ada keluhan sama sekali. Nah seperti itu Bunda tidak merasakan keluhan namun janin Bunda tidak bergerak, Bunda tidak langsung memeriksakan kehamilan Bunda, itu akan dapat membahayakan keselamatan nyawa janin Bunda. Kenapa Bunda? Karena normalnya janin itu bergerak dalam waktu 2 jam, paling tidak itu 10 kali Bunda gerakannya. Tapi jika Bunda tidak merasakan gerakan janin, apalagi dalam seharian Bunda tidak merasakan tendangannya, nah itu Bunda harus langsung waspada, jangan sampai Bunda kehilangan buah hati Bunda tercinta. Langsung memeriksakan kondisi kesehatan Bunda dan janin Bunda, apakah benar-benar janin Bunda dalam kondisi yang masih normal, masih sehat ya. Harus segera periksa jika Bunda tidak merasakan gerakan janin, atau jika gerakan janin Bunda tidak seperti biasanya malah berkurang dari biasanya. Oke Bunda, itu tadi adalah tanda bahaya selama masa hamil. Jika Bunda merasakan tanda bahaya tersebut, Bunda harus langsung segera memeriksakan kehamilan Bunda, atau jika sangat emergensi, Bunda bisa langsung segera datang ke IGD terdekat ya. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.